Disclaimer, selamat menonton. Video ini hanya untuk hiburan semata. Ingat, ini hanya cerita fiksi semata. Jangan cari yang serius ya. Melanjutkan kisah sebelumnya. Suasana menjadi semakin tegang dan penuh teka-teki. Di depan Joanna, kurir bunga tampak memegangi kepalanya dengan raut bingung. Bukankah 1901 itu 4 digit terakhir nomor ponselmu? Tanyanya dengan nada penuh harap. Joanna mengangguk, memastikan kebenaran itu. Setelah yakin, kurir itu menghela napas lega. Kalau begitu, ini pasti kesalahan. Seseorang tadi menandatangani bukti penerimaan ini secara keliru. Aku sudah mencoret namanya. Tolong tanda tangani namamu di sini, ya. Ia menyerahkan buku tanda terima kepada Joanna. Namun, kurir itu segera menambahkan dengan nada khawatir. Nona, tolong jangan mengeluh ke bos saya. Wanita tadi datang memintaku untuk ini. Aku pikir dia Nona Lambert, tapi aku tidak bermaksud serius. Di sisi lain, Sarah tampak murung, pikirannya kacau. Sialan, tanda tanganku disalahkan. Tukang pos itu seolah-olah bilang aku mengacaukan pesanan. Gumamnya dengan kesal. Orang-orang di sekitar pun mulai berbisik. Wah, ternyata bunga itu bukan untuk Sarah, melainkan untuk Joanna. Dan Sarah baru saja menandatanganinya. Pasti dia sangat malu sekarang. Joanna, yang penasaran, bertanya pada kurir. Bolehkah aku tahu siapa pengirimnya? Kurir bunga itu menjawab, orangnya tidak meninggalkan nama. Tapi dia minta aku bilang ini kejutan untukmu. Joanna terdiam, merenung. Kenapa seseorang mengirim bunga mawar untukku? Namun lamunannya segera terputus saat kurir itu berkata, Nona Lambert, aku sedang sibuk. Tolong tanda tangani ini segera. Dengan sedikit terkejut, Joanna pun segera menandatangani buku itu. Setelah kurir pergi, Amy tak bisa menahan diri untuk menyindir berlian. Lihat, siapa bilang kita tidak pantas mendapatkannya? Dan lihat Joanna, dia malah melamun soal bunga itu. Namun, Tuan Walter segera memotong, Joanna, syuting akan dimulai segera. Selesaikan urusanmu dan jangan buat masalah untuk kru. Joanna mengangguk singkat, baiklah. Tuan Walter pun memberi instruksi. Semua, bersiaplah. Syuting akan segera dimulai. Sarah kemudian mendekati Joanna dengan nada menggoda. Nona Lambert, aku sangat iri padamu. Sebagai pendatang baru di dunia showbiz, kau punya LV edisi terbatas dan sekarang menerima lautan bunga. Kau memang populer. Joanna tersenyum santai, terima kasih atas pujiannya. Tapi sebenarnya aku lebih iri pada proyek konstanmu dan basis penggemarmu yang besar. Saat berbalik pergi, Sarah menambahkan, aku melihat prospek besar di depanmu, Nona Lambert. Joanna hanya membalas dengan ucapan terima kasih, membuat Sarah tampak kesal. Amy lalu berbisik pada Joanna, kau benar-benar membuat balas dendam yang hebat. Rasanya menyenangkan. Joanna, kau lihat ekspresi wajah wanita itu? Joanna mengingatkan Amy agar menjauh, jangan sampai kita terlibat masalah. Dalam hati, Joanna berpikir, wanita itu terlihat pendendam. Hari ini dia kehilangan muka. Aku yakin dia akan membuat masalah. Namun Amy dengan polos berkata, Joanna, jangan khawatir. Aku sudah belajar kickboxing. Kalau dia berani melawanku, aku tidak akan segan. Melihat tingkah Amy, Joanna memperingatkan, ingat, jangan marah dan bergerak duluan, oke? Amy menjawab penuh semangat, oke, aku mengerti. Amy lalu bertanya, nah, apakah bunga-bunga ini dari Tuan Winchester? Joanna hanya menggeleng. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Amy tersenyum nakal, kau tidak tahu. Dia pasti sedang melunakkan hatimu. Joanna menggeleng dalam hati, Richard melembutkan aku. Tidak akan pernah terjadi. Sebelum beranjak pergi, Joanna menoleh kepada Amy dengan suara tegas. Atasi bunga-bunga ini untukku, supaya pemotretan tidak terganggu. Amy terkejut, tapi tidak ada tempat untuk menampung mereka semua. Joanna mengangkat bahu dan berkata, kalau begitu, jual saja. Kata jual itu seperti petir di siang bolong bagi Amy. Wajahnya berubah sangat terkejut. Tak menyangka Joanna bisa mengambil keputusan sekeras itu. Joanna lalu menegaskan, selesaikan secepat mungkin. Amy ingin membantah, tapi Joanna sudah melangkah pergi. Dalam hati, Amy bergumam,
Bunga-bunga ini bahkan diterbangkan langsung dari kota Elesgan. Sayang sekali kalau dijual begitu saja. Namun, Joanna yang tengah berjalan tiba-tiba berhenti dan menatap bunga-bunga mawar itu dengan penuh kekaguman. Dalam pikirannya, tidak ada keraguan Richard punya selera yang luar biasa. Ukuran setiap mawar seragam, indah sekali. Mereka seperti matahari terbenam di langit, mulia dan halus. Dengan perasaan tersentuh, Joanna berbisik, "Aku hanya akan mengambil satu." Di ruangan lain, Berlian tampak ingin meminta maaf kepada Sarah. Namun, tanpa diduga, Sarah berbalik dan menampar wajah Berlian dengan keras. Pipinya memerah. Berlian terkejut dan menatap Sarah dengan cemas. Sarah menghardik dengan amarah membara. "Kenapa kau bicara omong kosong tentang hal-hal yang kau sendiri tidak jelas?" Berlian memegangi pipinya. Gugup menjawab, "Tidak. Aku pikir bunga itu untukmu. Siapapun dengan mata yang tajam, pasti bisa melihatnya." Sarah menatap dengan tajam. "Jadi kau pikir aku tidak cerdas?" Berlian ketakutan. "Sarah, aku yakin Joanna yang ada di balik semuanya. Mungkin dia membeli bunga-bunga itu sendiri untuk menantangmu. Atau kenapa dia tidak menandatangani bukti penerimaan itu sendiri dari awal?" Dalam hati, Berlian berpikir, "Aku tidak bisa menyinggung Sarah sekarang. Dia yang membantuku mendapatkan peran ini. Kalau aku mengacaukannya, semua usahaku akan sia-sia." Sarah semakin marah mendengar ucapan Berlian. Namun Berlian mencoba meyakinkan, "Sarah, pikirkanlah. Dia baru di dunia hiburan dengan sedikit popularitas. Bagaimana mungkin dia membeli lautan bunga untuk dirinya sendiri? Lagi pula, dia membuat masalah besar hanya untuk menerimanya. Dia menggunakan ini untuk pamer dan mendapatkan eksposur dengan menjatuhkanmu." Sarah mulai merenungkan kata-kata Berlian. "Aku meremehkannya sebelumnya. Dia memang sopan, tapi sorot matanya penuh rasa tidak hormat. Dia bilang aku lebih tua darinya." Berlian menambahkan, "Sarah, kau tidak bisa membiarkannya. Dia mendapat peran pendukungmu. Kalau kau membiarkannya, itu seperti memelihara ular di dadamu. Konsekuensinya bisa sangat mengerikan." Sarah tersenyum dingin. "Kau pikir aku takut padanya? Aku tidak butuh orang yang mirip denganku di dunia showbiz. Bisakah kau urus ini untukku?" Berlian mengangguk mantap. "Jangan khawatir Sarah, aku akan mengusirnya untukmu." Sebelum Sarah pergi, dia memperingatkan, "Jangan sampai kau mengecewakanku kali ini. Kau tahu banyak orang berebut peran itu." Berlian mengangguk lesu. "Aku tahu." Sarah memerintah, "Pergilah dan laksanakan perintahku." Saat Berlian berjalan pergi, Sarah tiba-tiba memanggilnya kembali. Berlian berbalik dan bertanya dalam hati, "Apakah dia akan mengubah peranku?" Sarah tersenyum penuh arti, "Ingat, oleskan es ke wajahmu. Kau ada audisi hari ini." Dengan senyum yang dipaksakan, Berlian mengucapkan terima kasih. "Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya." Dalam hati, Berlian bergumam dengan gemetar menahan amarah. Dia jelas menyuruhku untuk tidak bergosip. Aku harus menunjukkan rasa hormat, bahkan jika dia menamparku. Tapi ini dunia showbiz, bukan tempat untuk lemah. Setelah itu, ia meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Sementara itu, Sarah menatap kosong dan berkata dalam hati dengan senyum bengis, "Joanna, tunjukkan apa yang kau punya." Di halaman studio, Joanna sedang serius membaca naskahnya. Amy datang membawa kotak makan siang dengan wajah suram. Melihat itu, Joanna bertanya, "Apakah seseorang membuatmu kesulitan lagi?" Amy menghela napas kesal. "Joanna, banyak kabar beredar di kru bahwa bunga pagi ini untukmu. Mereka bilang kau cuma cari perhatian dengan cara seperti itu." Joanna mengernyit. "Kenapa kau begitu marah soal itu?" Amy menjelaskan, "Jelas pria itu yang mengirimnya padamu. Aku pikir Sarah yang mulai menyebarkan rumor ini. Dia pasti malu dan ingin memfitnahmu." Joanna tersenyum dan memegang kepala Amy. "Nah, sekarang kau sudah lebih pintar dan jadi asisten yang baik." Dalam hati, Joanna merasa senang. Amy sekarang tidak akan lagi seperti dulu yang mudah iri pada selebriti. Dia bahkan membela aku dari Sarah. Bagus sekali. Amy hendak bicara lagi, tapi Joanna memotong. "Baiklah, mari kita makan sebelum makanan dingin." Amy mengeluh, "Tapi aku tidak punya nafsu makan." Dengan tatapan tajam,
Joanna berkata, kalau kau ingin bertahan di dunia showbiz, kau tidak bisa terus-terusan memikirkan hal seperti itu. Kalau kau tidak bisa melepaskannya, berapa lama kau kira bisa bertahan bersamaku? Amy terdiam, merenungkan kata-kata Joanna. Joanna melanjutkan, berhenti memikirkan hal itu dan mari makan. Kompetensimu adalah yang terpenting. Amy mengangguk, oke Joanna, aku janji tidak akan seperti itu lagi. Joanna tersenyum dan menasehati, aku tidak minta kau jadi domba, tapi serang balik saat perlu. Jangan menyeret dirimu ke dalam masalah dan meninggalkan bukti yang bisa memberatkanmu. Amy mengangkat satu tangan, aku akan ingat itu. Mereka pun duduk bersama untuk makan dengan suasana yang mulai cair. Malam tiba, rembulan menyinari rumah Richard dengan terang. Joanna yang baru pulang tampak lelah. Dalam pikirannya, kami butuh waktu lama menyelesaikan semuanya setelah terganggu bunga-bunga itu. Sudah gelap. Para pelayan pasti sudah tidur. Apa Richard masih bekerja? Ia membuka pintu kamar Richard dan melihat Richard yang telah kehabisan kopi di gelasnya. Hal itu membuatnya terlihat kesal. Sementara itu, Joanna yang melihat bahwa Richard kehabisan kopi. Dia lalu berinisiatif untuk pergi membuatkan Richard susu, bukannya sebuah kopi. Menurut Joanna, saya mendengar susu itu membantu untuk tidur, katanya sambil membawa segelas susu dan mengetuk pintu kamar Richard. Richard mempersilakan masuk. Melihat susu itu, ia sedikit kesal karena mengira itu pelayan. Namun saat menatap wajah Joanna, ia terkejut dan tersenyum hangat. Sudah pulang? Tanya Richard. Baru saja. Aku melihat cahaya di kamarmu dan ingin memeriksa sebelum aku beristirahat. Jawab Joanna. Richard bertanya, kau pulang sendirian? Joanna menjawab, aku naik taksi. Sudah terlalu malam untuk memanggil supir. Richard menegaskan, kalau begitu, hubungi aku lain kali kalau harus pulang malam. Joanna mulai berkata, tapi di luar cukup aman malam ini, Jati. Ucapan Joanna langsung disela Richard dengan senyum. Aku yang akan menjemputmu. Joanna tertegun, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Wajahnya langsung memerah, tanda ia merasa malu sekaligus bahagia. Dalam hati, Joanna bergumam, bagaimana aku bisa menolak permintaan yang menghangatkan hati dari pria tampan ini? Rasanya hampir seperti pengakuan. Setelah sejenak merenung, Joanna berbalik dan berkata lembut, ini susu yang kusiapkan untukmu. Katanya bisa membantumu tidur lebih nyenyak. Namun, Richard menghentikannya dengan suara tenang. Joanna pun berbalik lagi dan bertanya, ada yang kau butuhkan? Richard menatapnya serius. Apakah kau sudah menerima hadiah dariku? Pertanyaan itu membuat Joanna canggung sekaligus terkejut. Dalam pikirannya, aku sampai pulang terlambat hanya untuk memberitahunya tentang ini. Joanna mengangguk pelan. Richard semakin antusias. Lalu, apa kau menyukainya? Pertanyaan itu membuat Joanna terdiam sejenak, tak percaya dengan kehangatan yang terpancar dari pria itu. Ia menatap wajah Richard yang tersenyum tulus, dan dalam hati berpikir, sekali lagi, ini tidak adil. Bagaimana aku bisa mengatakan tidak pada pria sepesona ini? Akhirnya, Joanna mengiyakan dengan malu-malu. Senyum lebar Richard pun mengembang, membuat suasana Jati hangat dan penuh keakraban. Joanna lalu berkata sambil tersenyum, sekarang aku mengerti kenapa kau jarang tersenyum. Senyummu ini bisa membuat siapa saja jatuh cinta. Richard penasaran dan hendak bertanya sesuatu. Tapi Joanna segera menjawab, aku akan kembali ke kamarku kalau semuanya sudah baik-baik saja. Richard mengangguk dan mempersilakan Joanna pergi. Joanna pun segera bergegas kembali ke kamarnya, melompat ke atas tempat tidur dengan perasaan campur aduk. Dalam hati, Joanna bertanya pada dirinya sendiri dengan sedikit kesal. Kenapa aku Jati tak berguna seperti ini? Aku tidak datang terlambat hanya untuk bilang aku suka bunga itu. Katakan saja padanya untuk tidak terlalu dramatis. Seharusnya aku sudah bilang sejak tadi. Ia membungkus tubuhnya dengan selimut, mencoba menenangkan diri. Di sisi lain, Richard tersenyum puas. Ives benar-benar membuktikan dirinya kali ini. Kejutan yang menyenangkan. Ia meminum susu buatan Joanna dan menggumam. Rasanya sekarang tidak lagi tak tertahankan. Bahkan ada rasa manis. Keesokan paginya, Joanna yang masih mengantuk terganggu oleh kebisingan di rumah.
Ia keluar dari kamar dan terkejut melihat tumpukan pakaian bertebaran di mana-mana. Ada apa dengan semua pakaian ini? Apa yang kalian lakukan? Tanya Joanna bingung. Ives menyapanya dengan ramah. Ini hanya pakaian, tas, sepatu, dan perhiasan sedang dalam perjalanan, Nyonya Winchester. Joanna terdiam, tak menyangka sebanyak ini. Dalam hati ia berpikir, dan ini belum semuanya. Ini akan jadi gudang, bukan villa. Ia lalu bertanya kepada Ives di mana Richard sekarang. Ives menjawab, dia seharusnya ada di ruang belajar. Setelah berterima kasih, Joanna segera menuju ruang belajar. Saat tiba di ruang belajar, Joanna ingin memanggil nama Richard, tapi urung karena melihatnya sedang menatap gelas susu di tangannya. Dengan ekspresi serius, Joanna bergumam dalam hati, "Tunggu, lupakan tentang susu dulu." Ia mengumpulkan keberanian dan meyakinkan diri untuk mulai berbicara. Joanna melangkah mendekati Richard dengan rasa penasaran. "Apa kau benar-benar membeli semua pakaian ini?" Richard mengangguk santai. "Ya, kenapa? Kau tidak suka?" Joanna menghela napas, tapi tempatnya tidak cukup untuk menampung semuanya. Ives bilang masih ada lebih banyak lagi yang sedang dalam perjalanan. Dalam hati, Joanna berkata, "Aku harus berhati-hati, ini kan hadiah." Lalu dengan lembut melanjutkan, "Mungkin lebih baik kita kembalikan dulu." Namun sebelum Joanna menyelesaikan kalimatnya, Richard langsung menyela. "Aku akan minta Ives membeli villa lagi di sebelah." Mendengar itu, Joanna benar-benar tak habis pikir. "Bukan itu yang kumaksud," katanya dengan nada bingung. Dalam hati, Joanna bertanya-tanya, apa yang salah dengan orang kaya? "Aku cuma minta pengembalian uang, bukan villa baru." Richard penasaran, "Maksudmu apa?" Joanna menjelaskan dengan sabar, "Aku senang dengan hadiah ini, tapi ini sudah terlalu berlebihan. Pakaian musiman saja aku tidak bisa pakai dan coba setiap hari, apalagi kalau harus dalam jumlah sebanyak ini." Richard merenung sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu aku akan minta mereka bawakan pakaian baru sesuai musim saja." Mendengar itu, Joanna semakin pusing. Apakah musiman satu-satunya yang dia dengar? Pikirnya. Namun ia berusaha tenang, tidak apa-apa selama mereka bisa mengembalikannya. Ketika Richard hendak kembali menyebut soal villa, Joanna segera memotong, "Tidak perlu beli villa lagi." Richard tersenyum dan mengangguk setuju. Ia pun menghubungi Ives. "Ives, simpan pakaian untuk musim ini saja, kembalikan sisanya." Joanna menghela napas lega. Akhirnya, "Tapi apakah dia akan kesal karena aku menolak? Mungkin aku harus mengalihkan pembicaraan." Ia lalu berkata, "Kau memandangi susu itu? Apakah sudah dingin? Aku bisa buatkan yang hangat." Richard merasakan gelas susu di tangannya dan menjawab, "Aku cuma minta mereka bawakan ini. Rasanya tidak enak." Joanna penasaran dan mencoba mencicipi susu itu. Rasanya enak, kok. Richard menatapnya tajam, membuat Joanna tersadar. "Tunggu, aku cuma tes susu untuk Jas." Tapi ini bukan Jas. Ia buru-buru meminta maaf. "Maaf, aku sudah terbiasa menguji susu untuk Jas. Aku akan buatkan yang baru untukmu." Namun Richard berdiri, mengambil gelas susu dari tangan Joanna, dan menatap wajahnya dekat-dekat. Joanna tertegun, merasa tak berdaya. Dia pasti sedang merayuku, pikirnya. Tiba-tiba, Richard mendekatkan bibirnya ke bibir Joanna, lalu meminum susu itu sambil tersenyum. Sekarang rasanya sudah enak. Kelakuan Richard yang tiba-tiba itu membuat Joanna terkejut dan mundur dengan ekspresi tidak percaya. Richard berkata dengan santai, "Aku ingin minum susu seperti ini lagi." Mendengar itu, Joanna langsung kabur dari ruangan dengan perasaan campur aduk. Melihat Joanna pergi, Richard tersenyum bahagia. Merasa hari itu adalah hari yang sangat indah. Beberapa saat kemudian, Joanna yang sudah berpakaian rapi menuruni tangga. Ia langsung disambut oleh Jas yang memanggilnya dengan ceria. Di meja makan, tampak gelas susu milik Richard yang masih tersisa. Jas bertanya kepada ayahnya, "Ayah, saya pikir kau tidak suka susu." Richard tersenyum, "Dulu memang tidak, tapi aku baru tahu rasanya enak." Mendengar pernyataan itu, Joanna terkejut dan langsung mengutuk Richard dalam hati. Mengingat kejadian lucu sebelumnya, melihat reaksi ibunya, Jas bertanya,
"Ibu, apa kau baik-baik saja?" Joanna mengangguk dan meyakinkan, "Iya, aku baik-baik saja." Richard hendak mengusap mulut Joanna dengan tisu, tapi Joanna langsung mengambilnya dengan ekspresi jengkel karena ulahnya. Richard tertegun sejenak, lalu tersenyum dalam hati. Dia pasti suka cara aku minum susu. Sementara itu, Jess berpikir, "Oh, ini pasti ada hubungannya dengan ibu. Makanya ayah bisa jatuh cinta pada susu begitu mudah, padahal dulu dia benci sekali." Jess selalu berkata pada ayahnya, "Ini rahasiaku, aku juga benci susu. Tapi ibu bilang susu bisa membuatku tumbuh lebih tinggi. Dan dia akan lebih mencintaiku kalau aku minum lebih banyak susu. Aku yakin dia juga akan lebih mencintaimu karena susu." Mendengar itu, Joanna tak bisa menahan keterkejutan dan hampir memuntahkan minumannya. Ia lalu menutup mulut Jess sambil berkata kesal, "Sarapan dulu dan bersiap-siap untuk sekolah." Joanna hendak menjelaskan maksud Jess pada Richard, tapi Richard sudah menyela. "Aku akan menyimpannya dalam pikiranku." Jess pun memberikan jempol tanda setuju. Sementara Joanna hanya bisa tertegun melihat interaksi hangat antara ayah dan anak itu. Tiba-tiba, ponsel Joanna berdering. Suara Amy terdengar di ujung telepon. "Kabar buruk Joanna, kau sedang jatuh tren, tapi yang buruk." Joanna bertanya. "Tren apa maksudmu?" Amy menjelaskan. "Orang-orang sedang membicarakanmu dengan kata-kata kotor secara online. Kau sebaiknya tidak keluar hari ini. Banyak wartawan menunggu di lokasi syuting. Jangan datang." Joanna membuka berita di internet dan terkejut melihat judul yang menyudutkannya. Sisi sebenarnya Joanna di balik topeng. Banyak postingan negatif yang menyerangnya. Dengan marah, Joanna mengutuk Ralph. "Bagaimana kau bisa sebodoh itu, Ralph?" Jess yang melihat reaksi ibunya bertanya, "Ibu, ada apa?" Joanna menenangkan, "Tidak ada. Makan sarapanmu dulu, Jess. Aku harus menelepon seseorang." Jess menurut dengan rasa penasaran. Joanna kemudian segera menelepon Ralph. Di telepon, Ralph berkata dengan nada menyindir, "Kau harus segera menelepon. Apakah kau sangat terganggu sampai aku harus menunggu untuk bicara denganmu? Apakah kau menangis sekarang? Apakah kau ingin punya pria yang lembut, perhatian, dan tampil seperti aku untuk dirimu sendiri?" Menanggapi perkataan Ralph, Joanna berteriak kesal. "Berhenti omong kosong, Ralph. Saya pikir Anda mencoba untuk mendapatkan sisi buruk saya. Kamu tidak lupa padaku kan? Kamu tahu ketika kamu bahkan tidak bisa makan, aku akan membagikan setengah makananku padamu." Ralph membalas dengan nada sinis, "Bagaimana kau bisa bilang begitu? Aku akan membantumu." Joanna menahan kepala sambil berkata, "Tolong aku. Kalau begitu, periksa akun penggemarmu. Aku terus dikutuk oleh mereka. Aku akan urus urusanku sendiri, jadi jangan ganggu aku di depan umum." Ralph yang merasa tersinggung akhirnya mengerti maksud Joanna. Di sisi lain, Richard memperhatikan Joanna dengan penuh kekhawatiran. Dalam hati ia bertanya, apa yang sedang terjadi dengan Joanna? Ia segera mengirim pesan kepada Ives untuk mencari tahu kondisi Joanna. Ives pun mengerti dan segera bertindak. Joanna kembali menghampiri Jess. "Jess, Ibu ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Jadi hari ini ibu tidak bisa mengantarmu ke sekolah. Kamu harus jadi anak yang baik ya." Jess tersenyum dan menjawab, "Yakinlah ibu, aku akan baik-baik saja." Joanna kemudian berpamitan kepada Richard karena harus segera berangkat. Beberapa saat kemudian, di sekolah Jess, terlihat Jess yang diantar ayahnya. Ia melambaikan tangan ke arah Richard sebelum masuk ke dalam. Setelah melihat Jess masuk, Richard bertanya pada Ives, "Apakah kau sudah menemukan apa yang terjadi pada Joanna?" Ives menjawab, "Nyonya Winchester sedang difitnah Tuan." Richard mengerutkan dahi. "Temukan semua organisasi yang menyebarkan rumor ini dan minta pengacara saya untuk mengirim surat peringatan. Saya tidak mau melihat berita seperti ini lagi dalam sehari." Menurut Richard, orang-orang yang berani menyebarkan fitnah itu sangat keterlaluan. Ives mengangguk, "Baik Tuan." Dalam hati, Ives berpikir, benar saja, Tuan Winchester sangat peduli pada Nyonya Winchester. Kalau tidak, aku pasti yang pertama kena dampaknya kalau terjadi apa-apa padanya. Cerita berlanjut di gedung agen Joanna. Baru saja tiba,
Joanna langsung dihampiri Amy yang cemas. Benarkah kita akan masuk? Ini sudah viral. Bagaimana kalau perusahaan tidak mendukung kita? Joanna menjawab tegas. Apapun keputusan perusahaan, aku akan jelaskan bahwa mereka harus berdiri untukku kali ini. Amy menyarankan, mungkin kita harus minta bantuan Tuan Winchester. Namun Joanna tampak tidak terlalu mendengar. Dan ketika Joanna bertanya, Amy hanya menjawab tidak apa-apa. Dalam hati, Amy berpikir, sepertinya dia tidak ingin Tuan Winchester terlibat. Tak lama kemudian, Joanna masuk ke ruang agangnya dan melihat Kevin sedang menelepon. Dari dalam telepon terdengar nada kesal. Bagaimana kalian bisa mengacaukan sesuatu yang sesederhana ini? Joanna berpikir, lebih baik aku tunggu sampai Kevin selesai menelepon. Setelah Kevin selesai, Joanna menghampirinya. Kevin menatapnya dengan kesal. Apakah kau tahu seberapa besar masalah yang kau buat? Sepanjang pagi aku menerima telepon seperti ini. Joanna membela diri. Tapi aku tidak melakukan apapun dari yang mereka bicarakan secara online. Kevin memukul meja dengan frustrasi. Kebenaran tidak penting lagi. Aku sudah bilang, menjadi selebriti tidak semudah yang terlihat. Apa yang kau lakukan kemudian? Apakah kau mendengar? Mereka menghancurkan nama baikmu seperti orang gila. Dengan tatapan penuh keyakinan, Joanna menantang. Katakan saja sikap perusahaan. Kevin menjawab, aku belum yakin. Ini sudah berdampak serius pada perusahaan. Aku belum menerima rencana terperinci. Tapi itu tidak akan bagus. Dalam hati, Kevin mengagumi ketenangan Joanna dalam situasi sulit ini. Joanna berkata dengan tegas, aku ingat dalam kontrak. Aku punya hak untuk mengakhiri kontrak jika perusahaan memutuskan membuangku dalam situasi tak terduga. Kevin terkejut, mengakhiri kontrak. Sekarang, Joanna mengiyakan dengan penuh keyakinan. Amy yang mendengar keputusan Joanna dalam hati bertanya-tanya, apakah ini sebabnya dia datang? Apakah Tuan Winchester sudah memutuskan untuk membantunya? Kevin langsung menanggapi dengan nada tegas, berhenti mengamuk, aku sudah melakukan yang terbaik. Setidaknya kau bisa mulai lagi dengan bantuan kami. Kalau kau mengakhiri kontrak, kejahatan online bisa membunuh kariermu. Sudah siap untuk itu? Dalam pikirannya, Kevin bertanya-tanya. Benarkah dia punya orang lain di belakangnya? Joanna tersenyum dingin menanggapi. Itu bukan urusanmu. Aku hanya datang untuk jawaban sederhana. Jika perusahaan mendukungku, aku tidak akan pernah mengakhiri kontrak. Tak peduli bagaimana situasinya. Jika tidak, dalam hatinya, Joanna berharap sikap tegasnya membuat Kevin berpikir. Dia punya seseorang yang kuat di belakangnya, sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati. Kevin yang tak ingin berdebat lagi berkata, jangan melompat terlalu jauh, aku akan lihat apa yang bisa kulakukan. Tapi jangan muncul di depan umum atau ambil wawancara dulu. Aku akan mengatur agar kau tetap muncul di postingan. Joanna berpikir, pasti ada seseorang di belakangku yang mengurus semuanya. Aku bisa memanfaatkannya. Setelah itu, Joanna duduk dan berkata, tentu, aku akan menunggu di sini. Amy bertanya dengan ragu, kau yakin ingin mengakhiri kontrak Joanna? Joanna menjawab, aku tak perlu melakukannya jika perusahaan mendukungku. Amy lalu berkata dengan nada kecewa, aku pikir Tuan Winchester sudah mengatur semuanya untukmu. Makanya kau begitu percaya diri. Joanna tersenyum, Richard, bagaimana dengan dia? Amy dengan semangat menjawab, apa yang kau pikirkan? Sama seperti di novel-novel. Dia bisa membantu menjernihkan semua rumor itu, membebaskanmu dari agensi jahat, dan menyiapkan tim terbaik untukmu. Lalu kau akan sukses besar berkat bantuannya. Joanna menanggapi santai, novel, itu tak akan pernah terjadi. Amy membalas, tapi bagaimana mereka bisa membuat film? Kalau hal-hal seperti itu tidak pernah terjadi. Joanna mengejek sambil tersenyum. Kau baru kelihatan pintar kalau sudah masuk dunia fantasi. Amy mulai berfantasi, berdasarkan pengalamanku. Tuan Winchester akan membantumu dalam waktu singkat, asalkan kau bisa memberinya ciuman dan malam yang penuh gairah. Joanna langsung memotong, berhenti, kita sedang membicarakan hal serius, jangan pikirkan hal konyol itu. Amy pun menghentikan fantasinya, tapi dalam hati ia merasa, bagian terbaiknya belum datang. Beberapa saat kemudian, Kevin datang menghampiri mereka.
Amy segera bertanya, bagaimana sikap perusahaan? Kevin, namun Kevin hanya terdiam tanpa menjawab. Joanna melihat Kevin membawa dokumen dan bertanya, apakah itu surat pemutusan hubungan kerja? Amy ikut menambahkan, pemutusan hubungan kerja. Apa mereka benar-benar memutuskan? Kevin mengiyakan. Ya, aku sudah berusaha semampuku. Tapi aku hanya berhasil meyakinkan mereka agar tidak merusak reputasimu. Joanna mengucapkan terima kasih atas usaha Kevin dalam hati. Ia berpikir, jati ini belum berakhir. Ketika Joanna berbalik pergi, Kevin menghentikannya. Joanna bertanya, ada apa? Kevin berkata, apakah kau yakin mau berlayar tanpa pasangan pertama? Aku juga mengundurkan diri. Pernyataan itu membuat Joanna terkejut. Apa? Kenapa? Skandal ini bukan urusanmu. Dalam hati, Joanna berpikir, dia baik-baik saja di perusahaan. Berarti dia harus mulai dari awal lagi. Kevin tersenyum. Setelah bertahun-tahun, aku masih agen lapis kedua. Kalau ingin jeti yang terbaik, aku harus bekerja dengan bintang top. Dengan situasi perusahaan dan diriku sekarang, aku tidak akan berhasil bahkan setelah 7 tahun kalau tetap di sini. Aku harus mengambil risiko. Dalam hati, Kevin berkata, tidak ada kemajuan tanpa risiko. Joanna bertanya, apa kau tidak takut kehilangan semuanya karena aku? Kevin menjawab, oh bilang kau cantik dan berbakat. Kalau sekarang takut, bagaimana bisa sukses? Aku sekarang menganggur. Kau akan tinggalkan aku atau bawa aku bersama? Joanna tersenyum dan mengulurkan tangan. Salam, agen masa depanku. Kevin menjabat tangan Joanna. Salam, superstar masa depanku. Amy yang melihat itu terkejut karena tidak diajak bergabung. Joanna berkata, kau tahu situasiku sekarang. Kalau kau mau pergi, aku bisa beri kompensasi. Dengan semangat dan tubuh yang gemetar, Amy berkata, aku ingin tinggal. Kau akan jadi artis top di masa depan dan dia akan menjadi agen top. Hanya orang bodoh yang melepas kesempatan seperti ini. Joanna tersenyum, kita akan wujudkan impian kita bersama. Oke lanjut, tapi di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kanal ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.